Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Di sini saya mencoba sharing-sharing, berbagi pengalaman kepada sahabat YouTube semua, dan sekaligus menjawab. Ada kawan saya bertanya kepada saya, datang ke rumah saya, menanyakan surat panggilan polisi kepada adik dia atas kasus penganiayaan kepada anak. Lalu saya tanyakan kronologi permasalahannya kepada kawan saya ini. Kawan saya menjelaskan secara jujur, terbuka kepada saya bahwasanya kronologinya adik dia sedang berjalan menuju les komputer, akan tetapi ada seseorang yang jumpa sama adik kawan saya ini. Ya, namanya juga masih kategori anak-anak ya, masih muda. Jiwa fight-nya itu sangat tinggi. Memang adik kawan saya ini adalah seorang perempuan dan lawannya juga seorang perempuan. Umurnya sekitar 18 tahun kurang lebih. Jadi adik kawan saya ini dipanggil oleh kawan yang mengajak berkelahi, duel. Apa kau? Apa enggak memandang? Tiba-tiba oleh adik kawan saya ini. Apa? Kan gitu. Singkat kata, cekcok ini antara adik kawan saya dengan kawannya ini. Terjadilah duel. Bisalah dibayangkan bagaimana wanita duel. Pasti jambak-jambakan di pinggir pasar, kawan-kawan. Atas kejadian tersebut, tetangga dari adik kawan saya ini, karena dekat dari rumahnya, datang ke rumah mamanya, tetangganya ini. Ibu, anak ibu itu berkelahi di situ. Sama siapa? Sama kawannya. Jadi keluarlah ibunya ini. Dilihatlah anaknya sedang duel jambak-jambakan. Niat hati ibu ini ingin mendamaikan, melerai pertikaian anaknya. Karena dalam keadaan emosi yang duel ini susah sekali untuk dipisahkan. Jadi ibu ini ditariklah lawan dari kawan adik saya ini. Ditarik sama ibunya, dilerai, datang adiknya juga. Karena nggak bisa ditarik sama ibu ini, dicubitlah tangan dari lawan dari adik kawan saya ini. Jadi perbuatan itulah yang mendasari laporan kepada kepolisian, bahwasanya dilaporkan kepada polisi tentang penganiayaan secara bersama-sama lebih dari satu. Jadi saya tanggapi dari pernyataan dari kawan saya ini menanyakan surat panggilan polisi. Saya bilang, ini surat panggilan ini hanya sebagai saksi. Bisa kita lihat suratnya. Ini dia kawan-kawan. Nah, di dalam surat itu memang setiap lembaga kepolisian, baik itu di tingkat Polda, Polres maupun Polsek, setiap laporan masyarakat pasti ditindaklanjuti dan diproses, karena
lembaga kepolisian adalah sebagai pelayan masyarakat. Saya bilang kepada kawan saya, seharusnya surat ini jangan ditakuti, karena hukum itu nggak perlu ditakuti. Sahabat YouTube, ini saya buat video ini, konten ini untuk sharing kepada kawan-kawan. Surat panggilan polisi ingin meminta klarifikasi sebagai saksi untuk meminta keterangan apa sebenarnya yang terjadi. Akan tetapi kawan saya ini sangat takut atas panggilan polisi ini, karena ketika kita takut memenuhi panggilan polisi tadi, dimintai keterangan, nanti polisi yang menerima laporan ini menyimpulkan dengan sendirinya bahwasanya kejadian tersebut adalah benar adanya penganiayaan ketika kita nggak hadir dimintai keterangan. Terus ditanya kawan saya, apakah ada nanti panggilan kedua? Ada. Setiap surat panggilan pasti ada panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3. Aduh, gatal hidung saya. Ini saya sharing-sharing aja. Nah, bagi kawan-kawan semua, atas kejadian ini, jikalau ada nanti kejadian permasalahan, ada surat panggilan polisi, baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka, hadiri aja. Kita nggak perlu takut dengan hukum, karena penjelasan kita tersebut untuk menjadi landasan bagi kepolisian, apakah benar kasus ini adanya, benar terjadi sesuai dengan apa yang dilaporkan atau tidak. Jika kita takut nggak datang kepada polisi, nggak mendatangi pihak kepolisian memberikan keterangan, berarti kita salah. Untuk kawan-kawan semua, jika ada YouTube semua sharing-sharing, janganlah takuti hukum. Hukum itu nggak perlu ditakuti. Akan tetapi dipatuhi. Takutlah kalau kita melanggar hukum. Katakan saja yang sebenarnya, karena kesamaan manusia di depan hukum itu sama, gak ada levelnya. Sekian video ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Ini hanya sebatas sharing, kawan-kawan. Nanti kita lebih tingkatkan lagi diskusinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.